Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya bersama dua teman hebat dan mereka dari latar belakangnya juga luar biasa juga. Yang satu ini IQ-nya 109. Bohong. Iya, bisa perkenalkan diri. Halo teman-teman, gua Nufur. Tapi IQ gua nggak 109. Bohong. Nggak ada yang tahu IQ gua soalnya. Mantap. Selanjutnya Gue Rian Putra Dewa Arifin yang belum skripsi sampai sekarang. mantap. Jadi asal teman-teman tahu kita dari angkatan 2016, angkatan yang cukup anjay ya. Pas kita mau lulus gini corona, jadi mau cari kerja susah, terus gila lah parah sih. Gak usah kejauhan cara kerja, skripsi aja susah. Ini juga kuliah susah. Iya. Emang Kalau ngomongin kerjaan masih kejauhan corona. Kita kan masih struggle di skripsi. benar. Apalagi dosen-dosen kalau balasnya lama itu kan error. Wah iya, sangat memperlambat kita banget gitu ya. Semoga rektor UPN mendengarkan podcast ini. Halo Bapak Fauzi. Katanya kangen, Pak. Saya kangen sama kalian. Oh nanti videonya juga tayang di Videotron UPN. Jangan sampai ketinggalan. Guyon, Pak. Ya ora iki bari corona iki. Rasanya apa? Kenapa ya? Is, ngene-ngene aja lah. Maksudnya ya, aku kan perantauan kan. Ya bodoh. Aku ki ngerasanya sepi get ya. Soalnya kanca-kancaku iku pada mulai kabeh bayang. Indonesia naik bro. Oke. Jadi Sana jadi kan gara-gara corona ini parah banget nih, fuck up banget gitu. Gue sebagai mahasiswa yang perantauan gitu kan, bukan orang sini, tuh ngerasa banget teman-teman tuh pada pulang semua ke rumah masing-masing. Iya. Itu sebelum lockdown gencar-gencarnya, sebelum banyak bermunculan zona merah ya, itu pada pulang semua. Mereka lebih mending karantina di rumah masing-masing daripada mereka yang perantauan datang ke sini tapi sendirian gitu. Nah masalahnya mereka ini kan areanya kan area deket aja Jatim. Jadi mereka pulang tinggal pulang. Kalau aku kan harus mikir 2 kali, apalagi di sana kan udah red zone duluan. Di Jakarta Jabodetabek kan udah red zone duluan. Jadi mau pulang tuh mikir-mikir dulu. Ya, jadi tadi lupa ngomongin asalnya dari mana. Dia ini cowok keren dari Jaksel gitu. Jadi dari Bekasi. Bekasi. Semangat tuh Jaksel. Juga ngerasain sih kayak sebagai anak perantauan tuh akhirnya kayak apa ya ngerasain kayak kangen ambek masakan omah aja nih kayak awak dhewe kan bentangi iku ben kate golek mangan setiap kali cari makan iku kita harus memilih untuk mau makan apa. Iya. Kalau misalkan di rumah kan kita tinggal buka udah disiapin sama orang tua kita. Aku Jadi banget tuh. ya gimana sebagai anak rumahan Iya. pas Covid ini gimana? Ini salah satu anak rumahan nih. Enak sih, maksudnya kita bisa kumpul keluarga dan ada beberapa hal yang akhirnya ini sih apa? Oh ya dibosen kayak streaming film kayak kemarin aku liat Money Heist juga, mari sih. Sampai di senurut tak. Wadah aja. Males kayak terlalu berbelit-belit terus akhirnya aku kayak pengen buat sesuatu lagi kayak punya proyekan desain lumayan lah kayak tambahan duit di sana. Kamu lah perantauan juga ya, aku menurut gini gitu. Iya. Ya itu mau aku paling kangen tuh masakan oma sih aja nih. Jadi aku paling bingung tuh ya setiap malam tuh bingung makan apa ya. Terus hampir setiap hari itu buat sarapan tuh makan energen sama oatmeal yang instan aja. Jadi untungnya sih ada tabungan yang cukup untuk hidup selama 4-5 bulan ya. Jadi Karantina ya. ya, jadi walaupun sekarang sih hitungannya nggak ada pendapatan sama sekali, tapi alhamdulillah punya tabungan yang cukup untuk hidup sampai insya Allah sih sampai corona kelar sih. Jadi kalau corona kelar kerja dan cari duit. Ya Bo, kan nggak mau cari ngomong dulu Money Heist apa kok? Kan kemarin Money Heist itu apa ya? Banyak orang tuh nonton sampai selesai. Enggak sih aku Itu di mana-mana viral ya, di mana-mana. Iya. Twitter orang pada buat tweet itu. Aku seneng asik sing iki sih, sapa si profesor ketemu mbek sing
polisi inspektur itu sing sak jenenge sapa nek jadi kota Lisbon. Lisbon. Nah, iku dia iki ngomong bahwa kan kayaknya kayak diajak kabur loh cek sini aku masih di Pas di iya. si endingnya season loro kan. Aku senengnya dia ngomong masalah duit maksudnya uang tuh mek kertas toh terus kayak setiap hari ini tahu no masalah di Inggris kuno bank itu kayak nyetak banyak tapi kayak gak ada kejelasan tuh itu melalui nang di dan sebagainya kayak iya sih maksudnya aku nangkep bahwa asik ya mungkin dari profesor kon nyetak duit akeh kon praitai ambek negaramu apa dunia iki ini kan mek pengen urip tentram sejahtera karena mungkin profesor ini adalah salah satu wong sing kena kejamin dunia sih maksudnya bapaknya lah maling terus mati sih dan bapaknya butuh biaya kayak ngobati si profesor gitu jadi kayak yo karena kerasnya dunia dia yo pengen hidup tenang di sana kayak ngono sih Dan apa nggak lanjut sampai season 3? Enggak ya, aku kayak bosen kayak terlalu berbelit-belit. Iya, jadi podo aku nonton itu sampai season loro. Terus sampai season loro terus pas season dulu itu lo episode pertama lah kok wis beda konsepnya. Jadi filosofi yang dibawa dari awal itu udah hilang. Jadi nggak tahu sih selanjutnya kayak gimana karena saya udah malas nonton. Jadi buat teman-teman yang bilang Money Heist adalah series terbaik, kurang lah. Kalian bisa nebak gak kalau aku udah? Kira-kira udah nonton apa belum Money Heist? Belum kayaknya. Kenapa? Sudah Kamu sih, belum. nebak gak? Kira-kira aku udah nonton belum? Sudah sih. Aku sama sekali tidak menonton La Casa de Papel ini. Soalnya terlalu over. Di mana-mana orang tuh ngebicarain Money Heist loh. Kayak hype-nya hype banget gitu. Apakah sebegitu bagusnya Money Heist ini, La Casa de Papel gitu kan? Orang bicarain ini di Twitter, orang bicarain ini di IG story gitu. Sampai itu dari Spanyol nggak sih? Iya dari Yes. Spanyol, bahasa Spanyol. Tapi aku ngapresiasi, maksudnya film itu akhirnya sangat terkenal dan itu Spanyol, itu bisa ngangkat Spanyol di sana menurutku. Dan gara-gara itu aku dari lo film-film Spanyol. Kan udah lo kira the platform ya. Belum. Jadi wis Belum. iku filmnya apik banget sih, kok lo dhewe. Tapi apik banget kayak bahasa Spanyol. Iya. Pokoknya bahas tentang kelas sosial. Asik-asik film-film sing bahas kelas sosial itu mesti sangar. Iya sangat menarik. Kayak wingi Parasit kan menang gara-gara dia membalas kelas sosial yang ada di Korea kan. Hmm. Terus oh iya, kan wis tahun lagi ya American Beauty ya. Gurung. Durung lah. Mantap itu. Jadi aku mbak Sam Mendes 99. aku mbak Nufur wingi kan dulu American Beauty itu akeh mana yang menang Best Picture 99. Tapi karena Rian belum dulu ya wis gak usah dibahas. Ya, Makanya itu wajib ditonton lah. soalnya saya suka adu amat film bro. Oh, aduh apa? Adu Ampat. FYI. Oh yang pasti kita udah nonton semua ini nggak sih? The Lighthouse. Wis. Aduh empat kan? Gurung. Wah, aja. Jare ini. Aku main dulu suka tuh. aduh empat. Aku main dulu toh, tapi gurung mari, jadi kayak saya gurung waktu itu. Cuma itu filmnya Noir. agak ini sih ya. Mikir ya. Mikir banget. Mikir banget. Tapi kalau menurutku Coba tuh. secara pengambilan gambar bagus. Ghost Story bro, mas. Oh iya, aduh empat juga. Terus dulu. Ke- Wes. Pokoknya Ghost Story itu sing itu loh, sing film slow banget itu loh. Ya sing Yang mati teko tuh, kan. perspektif hantu. iya. Itu keren banget sih. Soalnya iya lah ya, perspektif mau mengambil perspektif hantu dengan pembawaan yang sangat apa ya? Sangat slow. Jadi awak dhewe iso ngerasain apa yang divisualkan, keren banget sih. Terus dia kayak apa istilahnya? Throwback ya. Napak tilas ya. Istilahnya itu. Napak tilas, iya. Pas pada saat dia hidup gitu loh. Tapi kamu flat earth apa? Aku masih apa ya bumi bundar Tapi kayaknya. asik loh bahasannya. Soalnya aku nggak ngikutin itu soalnya. Mungkin kalau aku ngikutin banget ya flat earth, mungkin aku bisa jadi ikut-ikutan itu teori itu ya. Bumi ini itu dikelilingi Dikelilingi kutub selatan, wis asik. Iya kutub ya. Kayak SX loh. Karena Kalau memang lele memang pada dasarnya kan dunia ini misteri ya. Memang kadang nih kita kan nggak bisa nebak gitu. Kita nggak bisa tahu. Kemarin tuh aku habis nonton iki sih dari YouTube Jubilee, ngerti nggak? Jadi itu YouTube Amerika dan mereka ngambil kayak sering mengadakan pertemuan antar dua orang dengan
latar belakang yang berbeda ya. Kemarin tuh yang aku nonton tuh flat earth sama apa ilmuwan. Nah, terus para flat earther ini mereka dapat ilmu flat earth itu dari mana? Dari internet, dari YouTube. Jadi semua pengetahuan tentang flat earth itu semua dari YouTube. Dan kalau kalian lihat, emang aku nyoba lihat YouTube dari flat earth dan masuk akal. coba lihat YouTube-nya flat earth masuk akal. Flat Earth 101. Tapi kalau dipikir secara nalar, secara logika itu bisa masuk sebenarnya. Masuk akal. Karena kan tadi kayak yang aku bilang, kalau kita benar-benar ngikutin, kita juga bisa jadi penggiat itu. Bisa Iya jadi sing ikut-ikutan kalau konspirasi itu. saya sing gravity loh bro, gravity menurut Einstein bumi ini ono gravity ini, tapi menurut Nikola Tesla bumi ini apa jadi elektromagnetik gitu kayak Elektromagnetik. jadi semua bumi kayak elektronnya dan kabel kayak matahari ku mengelilingi. sono ate bahasan kayak yin dan yang, bulan ku yin dan yang muterin bumi wih keren. Keren. Memang kalau kita ngikutin agak takjub sih. Soalnya kayak itu kan hal baru sih buat kita. Sesuatu hal baru yang dipapar terus-menerus dan kita tertarik di situ. Iya, iya. Kita malah makin suka gitu. Aku mengenai satu hal yang bahas nih. Jadi kayak flat earth ini terlalu apa ya, kayak ngagumi Nikola Tesla. Tapi sing aku rada miris tuh ana ceritanya lho sing jare dia iku tau bikin radio, tau bikin wireless dan sebagainya, tapi semua alat itu kebakar di labnya. Terus akhirnya dia langsung buktiin. Itu kayak suatu sing apa ya susah deh buktiin karena alatnya kebakar. Jadi susah ngerokok pun Tesla ya nggak iso. Iya sih. Udah gak boleh. Jadi yang film The Prestige ini kan. Itu kan jadi sok sangres. Lupa aku. Dia Hugh Jackman ya. Iya. Yang pesulap itu nggak sih? Iya yang Cuma aku udah lupa ceritanya itu. sekolah. Tapi ancen mosok Tesla ngono. Jadi dia wis tau gawe Iya, radio. jadi iso nggak wireless dan sebagainya, radio dan dia ngomong nang iku enak kira. Iya aku riset ke YouTube kayak flat earth itu. Jadi menurut saking penasaran Iya. Dia ngomongnya pas lah bahwa itu Nikola Tesla. Jadi dia iki tau dibayarnya ambek iki sing dihubung-hubungkan ambek corona itu. Siapa? John David sih. John Davidson. Sama. Jadi sekedar informasi konspirasi seperti ini Rockefeller iki lho. Jadi Rockefeller ya. Jadi Rockefeller ku jarine sing nggawe konspirasi COVID-19 iki jarine sih. Jadi sing Padahal dia orang lama ya. iya, tapi yayasan iki anak iki. Jadi dia iki ben sing dodolan minyak awalnya John Davidson iki penjual minyak, tapi dia iki pinter komunikasinya sih dan sebagainya. Akhirnya dia jadi wong sak miliarder pertama nang Amerika. Ngono sih. Lah, terus Tesla iki jare dibayar dia gawe tiang cek sok ngalakno si sapa ya men ono wong teko ndi ngono, teko Inggris lek enggak salah dia iki gawe radar sisan dan sebagainya. Nah, tapi Tesla iki kalah. Lah, tapi lek menurut flat earth karena dia iki ate gawe curi-curi gawe alat gawe energi. Jadi energi sing free energi gawe seluruh dunia. Nah, tapi akhirnya diaturno. Tapi jare ini menurut si beberapa blog aku lali blognya apa itu gak dihancur ancen ya diberhentikno karena dia nggak sesuai ambek data sing dia gawe. Dia malah gawe sesuatu hal sing gila. Emang bener si Tesla katanya ate gawe energi gawe seluruh dunia, tapi menurut dia gendeng arek iki. Terus akhirnya nyesar di mana. Mana ya? Terus dia saingan ambil Alpha Dead apa? Thomas Alva Edison sisan perkara lampu sisan. Tapi ki sumbernya tuh YouTube sih. Jadi kacau deh bro. Jadi kan YouTube ya, namanya YouTube ya. Orang kan bisa siapa aja buat itu kan. Iya. Maker kan siapa aja bisa buat dan dituangkan di YouTube itu. Kalau untuk flat earth sih gue jadi kayak menuankan Nikola Tesla. Ancen udah goblok sih. Tapi ono saya iki sapa sing duwe Tesla Company lho sing nggawe mobil Tesla lho, mobil listrik. Elon Musk. Ya. Jadi dia ngomong bahwa hari ini mungkin hari ulang tahunnya Tesla, mungkin aku dia ngerti apa ini kayak mungkin aku bisa wujud impian nih Tesla nggak energi Energi gratis. iya sing enggak Cuma kayaknya itu gak bakal berlangsung secara mulus ya. iya deh. Karena energi gratis. Otomatis para elit global, para orang-orang yang punya orang-orang punya uang gitu loh. Anjir. Mana mau ngasih fasilitas secara gratis. Iya sih. Orang itu kan lihatnya ada peluang yang bisa dikeruk. Listrik itu kan energi yang bisa dikeruk keuntungannya itu. Kalau misal disebarkan secara gratis,
mereka sangat ini dong, pasti sangat Iya. mencegah supaya itu terjadi. Tapi aku ada impian gendeng sih kayak aku sih pembuat energi gratis yo. Aku bakal ngedol energi gratis sampai uang seluruh dunia iki kayak addicted kayak ya apa kudu tuku energi nang riyan saya energi niran iku mbok nggak cara komunikasi apa, cara promosi dan setelah habis tuku nang aku, akhirnya aku ngomong bahwa oke kan iso entukno energi gratis gak bayar tapi kan bayarannya kan sinau energiku. Kayak ngono. Nah, di saat engko wong ono siji sing sinau nang aku terus pasti wong iki nakal lah, pasti didol energine. Terus aku ngomong pasti kok ono sing aku timbang tuku nang arek iki mending aku sinau nang riyen kok. Terus akhirnya ono siji maneh sampai kabeh wong iku sinau aku karena dia gak gelem rugi tuku nang wong iki karo dhek tuku nang aku. Lah aku mek pengen terus ya jika kabeh manusia iki iso nggawe energi dhewe-dhewe ya. Apa manusia iki tengkar apa saling Kalau menurutku ya saling tengkar lah bro. Nah, berarti kan Soalnya kita hidup nih sebenarnya ekosistem ya, saling mengisi ya. Kalau misal semua orang udah di bidang yang sama, di bidang kelistrikan lah, energi itu kan, semua orang mempelajari itu semua, nggak mempelajari bidang lain. Terus jadi apa dunia ini kalau kita tuh bahasnya energi semua? Gitu. Kita semakin fokus develop energi sampai kita lupa develop hal lain. Menurutku itu nggak make sense sih. Jadi menurutku biar beberapa orang aja, beberapa pihak aja. pemane alam ya, masih kayak makanan dan sebagainya. Iya masih banyak yang bisa dipelajari gitu, nggak cuma energi aja. Ya mungkin dengan energi itu bisa transportasi kilat. Teleportasi. lajur Prestige. Berat. tapi kayak Kurang waktu ya. kan aku duwe ide sih maksudnya menghayal sih Tapi anjur sih. lek jaremu mbok dol nang kabeh wong, berarti kamu kapitalis lah. Lha iku masih aku Monopoli. ngedol. Monopoli kan ya. Iya pancen aku pengen dadi wong monopoli sih. Terus setelah kabeh wong tuku nang aku baru aku dadi wong sing iki lho. Tapi itu enggak masuk akal sih sana aku di umur, pasti aku mati sebelum Tapi monopolinya nggak bakal berlangsung lama, karena orang yang belajar dia secara gratis pasti kan pinter, pasti kan juga develop energi itu. Nah, Pasti iya. bakal berdiri apa ya? mendirikan usaha Iya, dia. perusahaan-perusahaan Nah, baru. pas dia ngejual itu masih lebih murah, tapi kan aku kan ngejual dengan ya saya energi gak tak dol, tapi kon oleh untuk energiku, tapi kon dengan bayar kon sinau nang aku cara nggaya energi. Jadi setiap orang tak kon sinau cara gawe iku ya apa kan mungkin ana wong sing goblok ngono, tapi lek aku percaya tiap manusia iku lek wis kepepet dia pasti belajar. Ya pasti wongku aslinya seneng sinau dengan kalau pepet. Power of gravity. Tapi aku ngerti sih caranya lek awakmu pengen ngajari kabeh wong saiki. Itu mungkin Mas. Malah listrik ini. Dengan iki jurus 1000 bayangan. Jadi Kakek setiap Bunsin. orang mbok ya kakek bunsin mbok ajari siji-siji sok iku. Tapi memang dunia ini misteri. Maksudnya gini loh. Sekarang siapa sih yang kita nih orang biasa ya? Udah pernah lihat wujud asli bumi secara langsung. Nah selama ini yang kita lihat kan apa globe kan atau bentuk digital dari apa NASA gitu kan, yang bahkan sampai sekarang pun masih live streaming gitu. Tapi kita nggak tahu itu kebenarannya apakah memang benar seperti itu penampakannya. Nah iya sih. Karena kan siapa sih orang yang punya kuasa, orang punya duit bisa aja kan memanipulasi, punya power juga. Terus balik lagi cuy, flight aja. Jadi malah game GPS itu bukan dari satelit yang ngomongin. GPS itu dari Dari tiang listrik, antena-antena iya, ya, antena-antena per negara dan sebagainya. Terus langsung kayak oh iya. Terus dia nggak apa jenenge? Berarti kamu flat earth lah. Enggak, tapi dia ini nggak argumen dengan lo video nih Google nutupi GPS itu tidak pakai satelit, GPS itu ini terus kayak nih nggak boleh. Jadi dan sangat sih. iya, jadi ini ngefotonya itu nggak drone nggak kayak satelit kayak gini. Tapi lek dipikir ya, wong sing gawe teori flat earth itu pasti kan cerdas banget sih. Iya benar. Dia cerdas banget tapi tidak percaya dengan sains bahwa bumi itu bulat. Aneh nggak sih? Kayak ada kontradiktif di sana di mana seorang individu dia itu pinter banget tapi dia adalah seorang critical thinker, tapi di sisi lain dia juga nggak percaya dengan hal-hal yang berbau saintifik. Tapi kayak dia belajar sains, maksudnya dia bisa ngeritik dengan logis, tapi dia nggak paham sains, pasti paham dong. Menurutku logika aku Pasti dia paham, cuma dia nggak menyinggung itu supaya orang nggak tahu celah buat nyerang dia.
argumennya kuat, Flat Earth. mainnya kuat. Kenapa ini Mas Flat Earth? Dan yang aku heran kenapa sih dia anonim gitu? Lah ya, Apakah dia takut dipidanakan atau atau yang mungkin kalau dia nggak anonim dia dipuja-puja paling sama kaum flat earth karena kan dia yang mencerahkan Atau mungkin dia manusia kan. dia, ternyata ada dia seperti profesor di Money Heist yang dimana dia ada masalah keluarganya gara-gara monopoli elit global ya kan dia emosi terus dia membuat itu. enggak ngono, dia itu aslinya ilmuwan. Cuma terus dia gaya teoriku, gaya memecah, gaya jadi bahan perdebatan dewe. Dan kenapa orang-orang science gak bisa orang-orang biasa kalau tahu lihat teori flat earth dan bisa merasa bahwa itu masuk akal karena si ilmuwan ini dia tahu celah-celahnya yang mana yang bisa diserang biar itu jadi hal yang tidak masuk akal. Akhirnya aslinya Wongki percaya bahwa bumi itu bulat, cuma dia pengen menyesatkan dia ini dajjal tapi versi bahas dunia. Tapi guys, maksudnya sing dajal sapa ya kan sih. Kini guys sak menyimpulkan kuda itu. mungkin saking dia tinker ya saking dia tinker sampai gabut nih gue cari celah dunia aja. Kalau beberapa hari ini kayak sering memperhatikan orang di Twitter dan sebagainya kayak tiap orang deh karakter dia loh kayak misalnya ono sing kan mengkritisi Brass Challenge gitu kayak menurutku Oh ya apa itu? aku gak iso menyalahkan semua hal loh kayak setiap orang duwe haknya Dari masing-masing pandangan dewe-dewe. dan kan protes ki kudu anu ya maksudnya ya aku nggak memasalahkan kan protes apa gaya tapi kayak setiap orang ki dia haknya masing-masing loh karena aku nggak harus ya maksudnya kita sih dibatasi kan jadinya kebebasan itu dibatasi sama kebebasan orang lain tapi ya susah Ya itu makanya Pancasila kebebasan. Kalau di Amerika sana kan freedom of speech yang benar-benar bebas. Mereka nggak ada tanggung jawab atas apa yang mereka omongkan. Kecuali itu hal-hal yang menimbulkan ke arah hukum kayak fitnah dan sebagainya macamnya. Nah kalau di Indonesia kan kita ngomong harus bertanggung jawab. Iya sih. Nah di sisi itu kan kemarin emang saya bikin tweet yang rada sensitif ya. rada sensitif ya sebagian orang. Nah mungkin padahal yang saya bahas adalah kontennya bukan individunya yang melakukan. Saya bahas adalah kontennya, sedangkan yang merasa ya gitulah. Jadi lebih ke arah individunya yang mencoba untuk nggak setuju dengan saya itu lebih mengarah untuk menyerang saya secara individu, dan menurut saya juga nggak apa-apa sih sebenarnya karena saya sendiri pun juga menyindir sesuatu yang bagi mereka itu adalah sesuatu yang bagus. Dan aku wajar aja, maksudnya mereka nggak apa-apa kalau mau bilang aku ini seperti itu karena setiap orang punya pandangan yang berbeda terkait apapun itu. Jadi seharusnya ya menurutku nggak tahu kalian. Jadi menurutku pandangan setiap orang itu bebas asalkan tidak melanggar hukum lah. Ya Bogor. Ya menurutku ya balik lagi, tiap orang kan personal yang bisa penuh memegang kontrol atas dirinya. Apalagi sosmed yang dia bikin itu kan pasti dibuat penuh atas kendali dirinya. Begitu juga dengan argumen yang disampaikan orang tersebut pasti penuh atas kendali dirinya. Balik lagi, setiap orang kan punya hak dalam hidup, dalam bernegara kan. Ya setiap orang boleh berpendapat. Tapi balik lagi, ini yang ya memang agak sedikit kontradiktif kan. Hak kita nih kadang melanggar hak orang lain gitu. Yang sampai sekarang masih nggak kelar-kelar sih. Kita ngomong ini, contohnya kayak kasus kamu ngomong apa yang menurut kamu benar, ya kan? Tapi menurut orang lain itu melanggar hak mereka, melanggar hak berekspresi mereka melalui TikTok itu kan. Jadi kayak mereka merasa diserang gitu. Kamu pun juga merasa diserang karena ini hak gue berpendapat gitu. Seharusnya fine-fine aja gitu. Jadi pada dasarnya setiap orang bebas berpendapat pada dasarnya. Cuma seharusnya sebelum kita mengutarakan argumen pendapat, kita harus mikir-mikir dulu nih. Ini bakal panas nggak di publik gitu. Kalau bener-bener panas, ya udah tanggung jawab gitu. Kalau bener-bener bisa ditolerir, ya didiskusikan bareng-bareng. Apa yang salah, apa yang enggak. Jadi memang kalau memang adu-aduan bacot di Twitter itu susah. Memang harus ketemu. Iya. Dan kemarin itu kalau teman-teman lihat replay-nya semua, saya nggak menyuruh teman-teman buat menerima opini saya. Saya cuma mengatakan opini saya ini
ya udah kalau emang nggak terima ya udah nggak apa-apa, maksudnya santuy aja men. Jadi klarifikasi ya gitu, klarifikasi ayo. ya akhirnya jadi klarifikasi video Tapi ini. asik sih, maksudnya aku seneng merhatiin kayak aku udah sampai dulu apa jadi aku jamet Indonesia loh. Ning Instagram ora jamet Indonesia. Ning gitu ya. Namanya kayak guyonan iku elek loh, kayak mek ndelokno TikTok tok ya iku dinding pak dinding. Terus sampai akhirnya lu mau balik terus sampai ono sing gawe mana skin baru kayak wih jancuk sampai Niat banget skin. Sangat-sangat ngomongnya gitu. Itu gara-gara corona, Bro. Makanya Orang yang apa brush challenge, positif bro, Pasti sebenarnya. pas the brush itu kan juga pasti mereka kayak gabut resah. Terus Gimana apa ya? Ya udah akhirnya mereka buat itu. Baju-baju nggak kepake, makeup nggak kepake, nggak pernah keluar. Ya udahlah gua mengekspresikan diri aja di medsos gitu sih pada dasarnya. Terus lagi rame juga begal barusan yang dikejar polisi. Udah lihat? Wah, iya yang Anjay. gara-gara yes, ya. Ini ya, Komen-komennya. Iya, Kemenkumham itu ya. Terus sampai mana jaket, iya jaket gap anti peluru. Soalnya gara-gara begal itu nggak anti jaket gap, terus dia ditembak kak mati loh. Terus gitu akhirnya ini siapa yang mau jaket gap anti peluru. Jadi ladang bisnis gitu. Kalau menurut gua blunder kan sih? Nggak tahu. Kemenkumham itu, Bapak Yasona Lawli itu membebaskan api kan? Emang rada hahok sih. Hah? Emang rada aneh sih, hahok sih menurutku kayak. Dan menurutku membebaskan api pun juga salah sih dari awal. Kayak sekarang kan lebih apa sih, apa namanya, tingkat kejahatan meningkat gak sih, ngerasa Iya. gak sih kayak lebih banyak berita tentang begal dan pencurian, maling dan sebagainya macamnya. Tapi kembali lagi menurutku ini memang apa ya, karena seleksi alam juga sih, karena covid kan semua akhirnya merasa sengsara dengan Iya. nggak ada penghasilan dan sebagainya. Nah itu masih aku Iya, ini ku karena sejalan. nggak masih begal itu karena dia perkara ekonomi atau emang mumpung lagi kayak ini. Mumpung lagi sepi ya. Soalnya ada sih berita sing aku lupa aku dikasih tahu kakakku kan pas lagi penyemprotan. Disinfektan? Iya, kades memperkosa warga ya nang rumah itu. Dan Nang desa ndi. udah berbejat itu. Gak ada cuk. Tapi aku lupa berita itu kan. Jadi jamur saya oleh aku juga harus. Oh, ada nyebar hoax kan ya. Terus aku yang lucu mana sing kayak ini sih. WhatsApp University loh bro. Ibu-ibu ngono. Oh, Kan pinter-pinter hoax sih. itu. Terus dia ngomong bahwa ibu gue ngomong, kamu tahu nggak sih Rian, puasa tahun ini gara-gara COVID-19 bulan ini bukan tahun ini, bulan ini cuma 7 hari loh. Apanya? Terus aku ngomong, hah? Bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan ini 7 hari. Nggak tahu aja mana, ternyata nambah wae sana aja. Apa? 23 harinya di bulan Di bulan Mei. Karena kan tanggal 23 April Anjir. mulainya. Udah mulai. Iya, Kalau itu ya. Bener sih. Bener, gak ada yang salah. Karena kita kan belum mungkin bacanya kurang lengkap ya. Garingnya. Ternyata nggak Soalnya, makanya agak skripsi gitu. Tapi menurut gua blunder sih Bapak ini Yasona Lawli itu. Emang belum. Karena disesuaikan dengan corona sekarang, corona tuh udah jelas-jelas bikin ekonomi tuh parah kan. Apalagi masyarakat menengah ke bawah. Yang mana sekarang udah bisa kita lihat mereka tuh desperate gitu, putus asa. Nah, ketika napi dilepas, kebanyakan kan mereka kan ekonomi menengah ke bawah. Mereka tuh udah desperate sama hidupnya, ditambah lagi desperate ketika keluar gitu. Jadi bukan solusi. Dia udah putus asa, keluar pun nggak jadi solusi gitu. Dia malah tambah putus asa gitu. Ekonomi buruk, jadi salah satu alasan mereka tuh kayak tetap melakukan kejahatan kriminal itu. Gitu. Iya. Dan untuk kan katanya untuk mencegah keramaian ya. Kalau menurutku kenapa nggak dibiarin di situ aja? Tapi diperketat itunya, lapas-lapasnya. Biarin orang yang ada di situ gitu. Jangan malah dikeluarin. Iya. Keluar pun belum tentu mereka melaksanakan arahan dari pemerintah. Udah tahu sendiri masyarakat kita kesadarannya rendah gitu. Jadi menurutku mending tetap dibiarin di situ di napi, di lapas itu, asalkan diperketat, disterilkan, prosedur masuk kunjungannya segala macam itu diperketat, kebersihannya segala macam. Jadi jangan dikeluarin. Kalau orang yang tetap bersih berada di tempat yang sama dalam kurun waktu yang lama, pasti bakal tetap sehat-sehat aja itu orang di dalam lapas itu. Jadi ya di lapas dilakukan kerja bakti setiap hari bersih-bersih kan gitu kan lebih baik ya daripada dibebasin nggak tahu nasib mereka kayak gimana. Iya.
malah tambah pusing lagi kan. Aku lihat berita katanya Bapak Yasona tambah pusing. Makin pusing dia, udah ada PR, tambah PR, lepasin napi bukannya jadi solusi malah tambah pusing, tambah kerjaan lagi. Apalagi tingkat polisi di Indonesia dengan populasi masyarakat warga negara yang biasa aja berbanding terbalik jauh banget. Jadi kebutuhan polisi dengan warga negara biasa jauh banget, dan menurutku itu sih masalahnya. Jadi banyak banget kasus, saya yakin banyak banget kasus yang nggak diusut karena banyak juga masalah yang datang ke kepolisian. Jadi kayak yang menurutku paling banyak itu maling sih. Kayak itu kalau nggak mohon maaf ya, ini mohon maaf banget. Kalau nggak dibayar, nggak diusut kalau kasus-kasus seperti itu. Iya biasa, karena mungkin saking banyaknya ya. Iya, saking banyaknya kasus itu, maling segala macam, kayak mungkin agak diremehkan mungkin. Jadi lebih memprioritaskan ke kasus-kasus yang cenderung berat. Iya, kami di sini tidak mau menjelekkan lembaga instansi Polri dan sebagainya, macamnya, cuma kita memberikan pandangan yang berbeda aja. Tapi kan dia Polri harus berusaha sih, maksudnya. Ya tetap berusaha. Saya pro sama Pak Polri sih. Kan dia juga bikin aplikasi yang gimana? Oh ya siap. Buat ngelaporin Siap-siap dengan kebakaran. Ya, bukan kebakaran toh, kayak di Sidoarjo tuh udah bikin aplikasi apa pun. Kayak S3. Hafal banget ya. Terus belajar kita aplikasi itu.